Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ingin Nabila Hadi dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum SD yang diampu oleh yang saya sebut dengan hormat Ibu Nur Fadliyah, SPD MPD. Nah, video ini menjelaskan tentang perubahan kurikulum dari zaman old ke zaman now. Jadi, seperti yang saya sebutkan tadi, saya akan menjelaskan tentang perubahan kurikulum dari zaman old ke zaman now. Nah, perubahan kurikulum. Seiring dengan perkembangan zaman dengan berbagai alasan dan rasionalisasi kurikulum Indonesia itu terus mengambil pergantian dari periode ke periode. Nah, keberadaan kurikulum ini memberi pengaruh yang signifikan bagi kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, melalui tulisan ini, saya harap menganggap penting untuk mengurai lebih mendalam dan cermat akan kurikulum pendidikan Indonesia dari periode ke periode, sekaligus memperbandingannya. Nah, sehingga sebagai pelaku pendidikan diharapkan dapat menjadi bahan diskusi solutif untuk memahami pokok permasalahan pendidikan Indonesia dalam perspektif kurikulum. Nah, perubahan kurikulum ini tentu saja disertai dengan tujuan pendidikan yang berbeda-beda, karena dalam setiap perubahan tersebut ada suatu tujuan tertentu yang ingin dicapai untuk memajukan pendidikan nasional kita. Nah, perubahan kurikulum di dunia pendidikan ini beserta tujuan yang ingin dapat dicapai yaitu yang pertama, kurikulum pada tahun 1947. Nah, awal kurikulum terbentuk pada tahun 1947 ini diberi nama Rencana Pelajaran 1947. Nah, kurikulum ini pada saat itu meneruskan kurikulum yang sudah digunakan oleh Belanda karena pada saat itu masih dalam proses perjuangan merebut kemerdekaan. Yang menjadi ciri utama kurikulum ini adalah lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia yang berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain. Kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan memakai istilah year plan. Dalam bahasa Belanda artinya rencana pelajaran. Nah, lebih populer ketimbang kurikulum yang dalam bahasa Inggris. Nah, perubahan kisi-kisi pendidikan ini lebih bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Rencana Pelajaran 1947 ini baru dilaksanakan di sekolah pada 1950, di mana sejumlah kalangan itu menyebut sejarah perkembangan kurikulum diawali dari kurikulum 1950. Bentuknya itu memuat dua hal pokok. Yang pertama, daftar mata pelajaran dan jam pengajarannya. Yang kedua, garis-garis besar pengajaran. Rencana Pelajaran 1947 itu mengurangi pendidikan pikiran dalam arti kognitif. Yang diutamakan adalah pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Materi pelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari serta perhatian terhadap kesenian dan pendidikan jasmani. Adapun kelebihan dan kelemahan yang terdapat pada Rencana Pelajaran 1947 ini adalah pertama, kelebihannya itu yang pertama mencerminkan kesadaran sebagai bangsa yang berdaulat dan mendudukan pendidikan sebagai faktor penting dalam memperkokoh berdirinya negara Indonesia melalui persatuan dan kesatuan untuk mengusir penjajah. Yang kedua, memiliki fungsi strategis dalam mempersatukan bangsa Indonesia melalui pendidikan.
Yang ketiga, kurikulum 1997 ini mengadopsi dari pengalaman pendidikan Indonesia yang telah lalu di masa penjajahan sehingga memudahkan dalam penyusunannya. Kekurangan dari kurikulum 1947 itu yang pertama, dibayang-bayangi pendidikan zaman penjajahan sehingga mengarah pada pola pengajaran penjajahan. Yang kedua itu belum memiliki orientasi ranah kognitif dan psikomotor, namun dia lebih dominan ranah afektif. Yang ketiga, belum diterapkan di sekolah-sekolah sehingga belum memberikan dampak pada terlaksananya pendidikan dan terbentuknya bangsa Indonesia hingga secara resmi itu dilaksanakan pada tahun 1950. Yang kedua itu ada kurikulum 1952. Nah, setelah rencana pelajaran 1947, pada tahun 1952, kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan. Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang kemudian diberi nama Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada satu sistem pendidikan nasional. Yang paling menonjol itu dan sekaligus ciri dari kurikulum 1952 ini bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Silabus mata pelajaran ini menunjukkan secara jelas bahwa seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Jauzak Ahmad di Pendas periode 1991 sampai dengan 1995. Adapun kelebihan dan kelemahan yang terdapat pada rencana pelajaran terurai 1952 adalah kelebihannya yaitu yang pertama, kurikulum 1952 telah mengarah pada sistem pendidikan nasional, walaupun belum merata pada seluruh wilayah di Indonesia. Namun, dapat mencerminkan suatu pemahaman dan cita-cita para praktisi pendidikan akan pentingnya pemerataan pendidikan bagi seluruh Indonesia. Pada kurikulum 1952, materi pelajaran dan sudah yang berorientasi itu pada kebutuhan hidup para siswa sehingga hasil pembelajaran dapat berguna ketika di tengah masyarakat. Yang ketiga, karena setiap guru mengajar satu mata pelajaran, maka memiliki keuntungan untuk lebih menguasai bidang pengajaran dengan lebih baik daripada mengajar berbagai mata pelajaran. Kekurangannya yaitu karena yang pertama, karena kurikulum 1952 itu baru mengarah pada sistem pendidikan nasional, maka belum mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Yang kedua, materi pelajaran belum orientasi masa depan, karena yang diajarkan itu berorientasi kebutuhan untuk hidup di masyarakat saat itu. Dengan demikian belum memiliki visi kebutuhan di masa mendatang. Yang ketiga, kurang membangkitkan kreativitas dan inovasi guru. Karena setiap mata pelajaran itu sudah terinci dalam rencana pelajaran terurai, di mana hal ini mempersempit kreativitas dan inovasi guru, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun menentukan sumber materi pelajaran. Yang ketiga, pada tahun 1964, nah, usai tahun 1952 menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia. Kali ini diberi nama Rencana Pendidikan 1964. Nah, pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD. Sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana
di mana yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keprigelan atau keterampilan, dan jasmani. Ada yang menyebut Pancawardhana berfokus pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Pendidikan dasar ini lebih menekankan pada pengetahuan kegiatan fungsional praktis. Adapun kelebihan dan kelemahan di kurikulum 1964 ini, yang pertama kelebihannya itu sudah mengembangkan rahana kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang kedua, rahana kognitif merupakan kemampuan pada segi keilmuan, di mana rahana afektif ini merupakan kemampuan pada segi sikap, dan psikomotrik merupakan kemampuan pada segi keterampilan. Dimana ketiganya merupakan faktor penting dalam pembentukan kepribadian manusia telah dimana menjadi prioritas dalam kurikulum ini. Yang ketiga, mengupayakan pengembangan potensi peserta didik sebagai pangkal dari kemampuan seseorang untuk melakukan tindak lanjut dengan segala kreativitas dan inovasi. Yang keempat, pendidikan bersifat praktis sehingga pembelajaran di sekolah akan memiliki kegunaan dalam kehidupan peserta didik. Nah, selanjutnya kelemahannya yaitu kurikulum ini dipergunakan hanya pada tingkat sekolah dasar dan belum mencakup sekolah lanjutan dan perguruan tinggi. Yang kedua, terkesan masih diwarnai oleh kepentingan-kepentingan tertentu yang cenderung mengakomodir sistem-sistem yang belum sejalan dengan jiwa UUD pada tahun 45. Karena pendidikan ini diwarnai oleh kepentingan kelompok, di mana menjadikan kurikulum ini dimaknai sebagai alat untuk membantu kepentingan-kepentingan tertentu. Yang keempat, kurikulum ini berjalan ketika Indonesia masih dalam keadaan labil. Yang selanjutnya ada kurikulum pada tahun 1968. Kelahiran kurikulum 1968 ini bersifat politis, yaitu mengganti rencana pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama dari segi tujuan pendidikan. Nah, kurikulum 1968 ini bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani. Kurikulum 1968 ini bersifat korelatif subjek kurikulum, artinya materi pelajaran pada tingkat bawah mempunyai korelasi dengan kurikulum sekolah lanjutan bidang studi. Pada kurikulum ini dikelompokkan pada 3 kelompok besar, di mana yang pertama pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Jumlah mata pelajaran pada kurikulum 1968 ini ada 9. Kelebihan dan kekurangannya yang terdapat pada kurikulum ini, yang pertama kelebihannya ini kurikulum 1968 ini telah dikembangkan dalam nuansa otonomi, di mana semua komponen kurikulum dilaksanakan oleh sekolah. Yang kedua, sistem pembelajaran di ruangan kelas diserahkan kepada masing guru. Yang penting, tujuan pendidikan itu dapat tercapai. Yang ketiga, kurikulum ini berupaya mendorong pengembangan kreativitas dan persaingan kompetitif di antara daerah, sekolah, dan guru untuk mengembangkan kurikulum. Yang keempat, kurikulum ini memberikan peluang bagi tamatan sekolah untuk melanjutkan pendidikannya pada jenjang yang lebih tinggi. Yang keempat, kelemahan, walaupun yang kelemahan yang pertama itu walaupun sudah ada pembelajaran keterampilan, namun pada praktiknya kurikulum ini masih kurang memperhatikan pembelajaran praktik. Yang kedua, kurikulum ini tidak mengadopsi kebutuhan masyarakat,
sehingga pembelajaran di sekolah ini tidak dapat memenuhi kebutuhan real dalam kehidupan anak. Yang ketiga, kurikulum ini yang masih dipengaruhi unsur politis sehingga tidak mengakar pada kebutuhan hidup anak secara individual. Selanjutnya pada kurikulum 1975, di mana kurikulum pada tahun 1975 ini menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efektif dan efisien. Nah, kelebihan dan kelemahan dari kurikulum 1975 ini yang pertama, kelebihannya itu berorientasi pada tujuan, kedua, mengarah pembentukan tingkah laku siswa, ketiga, relevan dengan kebutuhan masyarakat, keempat, menekankan efektivitas dan efisiensi, kelima, menekankan fleksibilitas, yaitu mempertimbangkan faktor-faktor ekosistem dan kemampuan penyediaan fasilitas yang menunjang terlaksananya program. Yang keenam, melatih guru untuk dapat menggunakan teknik penyusunan program pengajaran yang dikenal dengan prosedur pengembangan sistem instruksisional. Yang ketujuh, prinsip berkesinambungan. Nah, kelemahannya yang pertama itu terdapat ketidakserasian antara materi kurikulum berbagai bidang studi dengan kemampuan anak didik. Yang kedua, terdapat kesenjangan antara program kurikulum dan pelaksanaannya di sekolah. Yang ketiga, terlalu padatnya isi kurikulum yang harus diajarkan hampir di setiap jenjang. Yang keempat, guru dibuat sibuk menulis rincian apa yang akan dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran. Yang kelima, pada kurikulum ini menekankan pada pencapaian tujuan pendidikan secara sentralistik, sehingga kurang memberi peluang untuk berkembangnya potensi daerah. Yang keenam, kurikulum ini berorientasi pada guru. Hal ini membentuk persepsi bahwa guru yang mendominasi proses pembelajaran. Nah, metode-metode ceramah dan metode dikte menonjol digunakan oleh para guru. Yang ketujuh, kreativitas murid kurang berkembang karena didukung oleh konsep kurikulum yang menempatkan guru sebagai subjek dalam melakukan pembelajaran di kelas. Nah, selanjutnya kurikulum pada tahun 1954. Kurikulum pada tahun 1984 mengusung proses skill approach, di mana meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Nah, kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan. Adapun kelebihan dan kelemahan yang terdapat pada kurikulum 1984 ini, yang pertama, kelebihannya adalah kurikulum ini membuat materi dan metode yang disebut secara rinci sehingga guru dan siswa itu mudah untuk melaksanakannya. Yang kedua, prakarsa siswa dapat lebih dalam kegiatan belajar yang ditunjukkan melalui keberanian memberikan pendapat. Yang ketiga, keterlibatan siswa di dalam kegiatan-kegiatan belajar yang telah berlangsung yang ditunjukkan dengan peningkatan diri dalam melaksanakan tugas. Yang keempat, kualitas interaksi antara siswa sangat tinggi, baik intelektual maupun sosial. Yang kelima, kemasyarakatan, keterampilan diskusi yang diperlukan dengan berpartisipasi secara aktif. Selanjutnya, kelemahan. Kelemahan yang pertama, banyak dan yang mencoba guru tidak lagi menggunakan metode ceramah. Yang kedua, ada ketergantungan pada guru dan siswa pada materi dalam suatu buku teks dan metode yang disebut secara rinci, sehingga membentuk guru dan siswa tidak kreatif untuk menentukan metode yang tepat dan memiliki sumber.
Selanjutnya ada kurikulum pada tahun 1994. Kurikulum pada tahun 1994 merupakan hasil upaya untuk memajukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Sayang, perpaduan antara tujuan dan proses belum berhasil, sehingga banyak kritik berdatangan disebabkan oleh beban belajar siswa dinilai terlalu berat, dari muatan nasional sampai muatan lokal. Terdapat ciri-ciri yang menunjuk dari pemberlakuan kurikulum 1994 ini, di antaranya sebagai berikut, di mana pembagian tahapan pembelajaran itu di sekolah dengan sistem bulat, pembelajaran di sekolah lain menekankan materi, dan pembelajaran di sekolah lagi menekankan materi pelajaran yang cukup padat berorientasi kepada materi pelajaran atau isi. Kurikulum 1994 bersifat tertulis, yaitu yang mempertemukan satu sistem kurikulum untuk semua siswa di seluruh Indonesia. Yang kelebihan dan kelemahan yang terdapat pada kurikulum 1994 ini adalah yang pertama, kurikulum berstandar nasional dan memberikan ruang untuk pengembangan potensi wilayah. Yang kedua, mampu mengadopsi aspirasi berbagai pihak yang berhubungan dengan isu yang berkembang di masyarakat. Yang ketiga, dalam pelaksanaan pembelajaran guru memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk dapat mengembangkan kemampuan masing-masing dengan beberapa alternatif. Kelemahannya yaitu satu, kritik bertebaran lantaran beban belajar siswa dinilai terlalu berat. Kedua, berbagai kepentingan kelompok-kelompok masyarakat juga mendesakkan agar isu-isu tertentu masuk dalam kurikulum. Hasil, kurikulum pada tahun 1994 ini menjelma menjadi kurikulum super padat. Yang ketiga, beban belajar siswa terlalu berat karena banyaknya mata pelajaran dan banyaknya materi atau substansi setiap mata pelajaran. Yang keempat, materi pelajaran dianggap terlalu sukar karena kurang relevan hingga pengembangan berpikir siswa dan kurang bermakna karena kurang terkait dengan aplikasi satuan pendidikan adalah yang pertama, kelebihannya secara teori memberikan otonomi secara luas pada sekolah untuk mengembangkan kreativitas dan inovasinya dalam meningkatkan kualitas pendidikan sesuai dengan potensi di daerahnya. Yang kedua, tenaga kependidikan termotivasi untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi untuk menggali potensi sekolah sehingga mampu menjadi agen bagi pembangunan masyarakat yang mengakar pada potensi lokal. Sekolah luasa untuk ambil peranan dalam pendidikan untuk membentuk siswa sebagai pengambil peranan dalam masyarakat. Kurangannya pada kurikulum 2006 ini, kurangnya SDM yang diharapkan mampu menjabarkan KTSP pada kebanyakan satuan pendidikan yang ada. Kedua, kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung sebagai kelengkapan dari pelaksanaan KTSP. Yang ketiga, masih banyak guru yang belum memahami KTSP secara komprehensif, baik konsepnya, penyusunannya, maupun praktiknya di lapangan. 4. Penerapan KTSP yang merekomendasikan pengurangan jam pelajaran akan berdampak berkurangnya pendapatan guru. Nah, pada yang terakhir, kurikulum 2013. Kurikulum 2013 ini berbasis kompetensi, memfokuskan pada pemerolehan kompetensi tertentu oleh peserta didik. Nah, oleh karena itu, kurikulum ini mencangkup sejumlah kompetensi dan seperangkat tujuan pembelajaran yang dinyatakan sedemikian rupa, sehingga pencapaiannya dapat diamati dalam bentuk perilaku atau keterampilan peserta didik sebagai suatu kriteria keberhasilan. Tema utama kurikulum 2013 adalah menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, afektif, melalui pengamatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Untuk mewujudkan hal tersebut dalam implementasi kurikulum, guru dituntut secara profesional merancang pembelajaran secara efektif dan bermakna. Mengorganisir pembelajaran, memilih pendekatan pembelajaran yang tepat, menentukan prosedur pembelajaran untuk menentukan kompetensi secara efektif, serta menetapkan kriteria yang keberhasilan. Nah, kelebihan dan kelemahan kurikulum 2013. Yang pertama, kelebihannya adalah siswa lebih dituntut untuk aktif, kreatif, dan inovatif dalam setiap pemecahan masalah yang mereka hadapi di sekolah. Yang kedua, adanya penilaian dari semua aspek. Penentuan nilai bagi siswa bukan hanya didapat dari nilai ujian saja,
tetapi juga didapat dari nilai kesopanan, religi, praktek, sikap, dan lain-lain. Yang ketiga, munculnya pendidikan karakter dan pendidikan budi pekerti yang telah diintegrasikan ke dalam semua program studi. Yang keempat, adanya kompetensi yang sesuai dengan tuntutan fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Yang kelima, ekstrakurikuler wajib pramuka menjaga karakter siswa, terutama dalam kedisiplinan kerjasama, jadi cinta tanah air, dan lain-lain. Kelemahannya yaitu yang pertama, guru banyak salah kaprah karena bertanggapan dengan kurikulum 2013, guru tidak perlu menjelaskan materi kepada siswa di kelas, padahal banyak mata pelajaran yang harus tetap ada penjelasan dari guru. Yang kedua, banyak sekali guru-guru yang belum siap secara mental dengan kurikulum 2013 ini, karena kurikulum ini menuntut guru lebih kreatif. Pada kenyataannya sangat sedikit pada guru yang seperti itu, sehingga membutuhkan waktu yang panjang agar bisa membuka cakrawala berpikir guru, dan salah satunya dengan pelatihan dan pendidikan agar merubah peran guru sebagai pemberi materi menjadi guru yang dapat memotivasi siswa agar kreatif. Yang ketiga, kurangnya keterampilan guru merancang RPP. Yang keempat, guru tidak banyak menguasai penilaian autentik. Yang kelima, beban belajar siswa dan guru terlalu berat sehingga waktu belajar di sekolah terlalu lama. Nah, dalam penjelasan saya tadi, saya harap kita semua bahwa kurikulum yang baru tidak akan mengalami nasib yang sama dengan kurikulum sebelumnya, tetapi dia mampu memberikan pencerahan terhadap perubahan paradigma berpikir para pelaksana di lapangan, serta mampu memfasilitasi, membantu meningkatkan kompetensi peserta didik sehingga mampu bersaing baik di kancah nasional maupun internasional dengan bangsa-bangsa yang lain. Nah, itulah penjelasan saya tentang perubahan kurikulum Orde Lama ke Orde Baru. Saya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau perkataan yang menyinggung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.